Oke, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kuasa titik, terus bidang kutub, dan kedudukan dua bola. Jadi kita mulai dulu dari ini definisi kuasa titik. Oke, jadi definisinya mengatakan diberikan bola S ya X, Y, Z itu sama dengan 0 dan titik G X1, Y1, Z1 sebarang. Kuasa titik G terhadap bola S itu didefinisikan sebagai K sama dengan S X1, Y1, Z1. Jadi definisinya seperti itu ya. Oke, di sini ada contohnya. Misalnya tentukan kuasa titik P 1, 2, 3 terhadap bola S. Bola S itu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 6X tambah 8Y kurang 2Z tambah 8 sama dengan 0. Jadi ya kita langsung saja gunakan definisinya. Jadi kuasa titiknya itu adalah ini nanti Anda akan punya K sama dengan S ya 1,2,3, sehingga Anda akan punya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 8 kali 2 kurang 2 kali 3 tambah 8 sama dengan 0 ya. bukan sama dengan 0. Oke. Berarti ini nilainya berapa? Berarti ini kan nilainya 1 tambah 2, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, 14 kurang 6 ditambah 16 kurang 6 tambah 8. Berarti jawabannya adalah 26 ya. Oke. Jawabannya adalah 26. Oke, selanjutnya. Oke, sini ada catatan. Jika titik G itu di luar bola, jika dan hanya jika nilai kuasa titiknya lebih besar daripada 0. Terus titik G itu pada bola, jika dan hanya jika ya nilai K-nya sama dengan 0. Titik G di dalam bola, jika dan hanya jika K-nya itu kecil dari 0. Jadi kalau dari contoh sebelumnya ini yang tadi, ini kan K-nya ini besar 0 ya. Berarti Anda bisa simpulkan bahwa titik P ini yang 1,2,3 ya ini terletak di luar bola ya. Seperti itu. Nanti kalau K-nya sama dengan 0 berarti itu terletak pada permukaan bola. Kalau kecil 0 berarti di dalam bola. Selanjutnya kita punya arti geometris dari kuasa titik. Misalnya kita diberikan bola S dan titik G itu X1, Y1, Z1. Terus kita tarik sebarang garis L
yang melalui titik G dengan vektor arah. Ini vektor arahnya sebenarnya bukan, ini vektor kosinus arah ya yang ini. Ini harusnya vektor arahnya adalah A, B, C. Jadi, tapi sebenarnya ini bisa juga digunakan kalau kita gunakan vektor kosinus arah, cos alfa, cos beta, cos gamma. Tapi kita gunakan saja ini vektor arah A, yaitu A, B, C. Sehingga ya, misalnya di sini titik G-nya, ya kita tarik sebarang garis L yang melalui G. Nah, ini ada banyak garis yang melalui G, bisa menyinggung bola, bisa memotong bola di dua titik, misalnya di titik P dan titik Q. Oke, ini juga bisa ya tidak memotong ataupun tidak menyinggung bola. Jadi kita tahu bahwa ya kalau kita punya persamaan garis kan, Anda ingat kembali bahwa persamaan garis L itu ya bisa berbentuk seperti ini. X itu sama dengan X1 karena dia melalui titik G ditambah lambda A, Y sama dengan Y1 ditambah lambda B, dan Z sama dengan Z1 ditambah dengan lambda C ya. Ini nilai, ini adalah ABC, ini adalah nilai komponen-komponen pada vektor arahnya. Sehingga kalau kita ingin menentukan titik potong dengan bola, ya kita tinggal mensubstitusikan ini X, Y, Z ke persamaan bola. Sehingga nanti Anda akan punya ya, persamaan bolanya kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Tadi kita punya X adalah X1 tambah lambda A. Berarti ini X1 tambah lambda A pangkat 2 tambah Y1 tambah lambda B pangkat 2 tambah Z1 tambah lambda C berpangkat 2 tambah, oke, di sini nanti Anda tulis A dikali X1 tambah lambda A tambah B kali Z Y1 tambah lambda B tambah C Z1 tambah lambda C tambah D sama dengan 0. Oke, ini kalau Anda ini dijabarkan, nanti kita akan punya ya ini. Nanti ini dijabarkan, nanti Anda akan punya itu adalah X ini nanti jadinya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya ini Anda jabarkan dulu ya, kuadratkan, ini kuadratkan, terus kumpulkan yang ada lambdanya. Seperti ini, nanti Anda peroleh seperti ini. Jadi saya skip beberapa langkah di sini. Jadi di sini Anda akan punya cos alfa kuadrat tambah beta B kuadrat tambah C kuadrat dikali dengan lambda kuadrat tambah 2 lambda, ini X1 tambah 1/2 A ya,
1/2A, A besar dikali dengan A ditambah Y1 tambah 1/2B kali dengan B, terus tambah Z1 tambah 1/2C kali C ditambah, oke, ini ditambahnya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat tambah X1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D. Ini sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan kuadrat dalam lambda kuadrat. Jadi oke, ini kan akan punya dua nilai lambda, ada lambda 1 atau lambda 2. Jadi ada lambdanya itu bisa punya dua nilai berbeda, bisa satu nilai berbeda, bisa punya nilai satu nilai lambda atau tidak punya nilai lambda. Itu tergantung dari diskriminannya, toh. Jadi ini diskriminan besar 0, itu berarti ini kan berarti kalau diskriminannya besar 0 berarti ada dua nilai lambda 2. Oke, ini ada 2 lambda. Oke, 2 nilai lambda berbeda. Itu berarti ini ada 2 titik potong. Jadi ada 2 titik potong. Artinya ada 2 titik potong garis L tadi dengan bola. Kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, maka ini cuma ada satu nilai lambda. Nah, kalau nilai satu nilai lambda berarti ya kita cuma punya satu titik singgung. Nah, kalau diskriminannya ini kecil 0, berarti Anda nanti akan punya ini tidak ada nilai lambda. Tidak ada lambda yang merupakan bilangan real. Artinya ya garisnya tersebut tidak memotong bola. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan, jadi kita akan tinjau ini ada 3 kasusnya. Jadi selanjutnya misalkan ya kita punya 2 nilai lambda, ada 2 lambda berbeda. Oke, kita substitusikan ke titik. Maka kalau ada 2 nilai lambda berbeda, maka kita misalkan ya titik potongnya itu adalah titik potong garis dengan bola, yaitu ya berarti P-nya itu adalah ya berarti P-nya itu adalah X1. Tadi kan titiknya adalah ini kan nilai X di sini ya, di sini ada X-nya. Pasti di sini X sama dengan X1 tambah lambda 1A koma Y1 tambah lambda 2 lambda 1 B terus Z1 tambah lambda 1C. Ini bukan B1 ya, koma. Nah, dan Anda pasti juga punya titik, misalnya namanya titik Q, X1 tambah X1 tambah lambda 2A Y1 tambah lambda 2B, Z1 tambah lambda 2C. Jadi itu titik potongnya ya. Nah,
kalau kita hitung jaraknya, kalau kita hitung jarak dari titik PQ itu, jarak dari titik G ke P, ya itu sama dengan GP itu akar dari ini X1 tambah lambda 1A dikurang X1 kuadrat ditambah ini X2 Y1 tambah lambda 1B kurang Y1 kuadrat ditambah Z1 tambah lambda 1C kurang Z1 kuadrat. Oke, ini nilainya ini nanti akan sama dengan nilai dari ini, sama dengan mutlak dari lambda 1 ya. Oke, nanti dengan cara yang sama kita juga akan punya GQ. Nah, ini GQ panjangnya adalah lambda mutlak dari lambda 2. Jadi ini kan nanti habis semua ini. Maka kita peroleh perkalian GP kali GQ itu sama dengan mutlak lambda 1 kali mutlak lambda 1 sama dengan mutlak lambda 2. Itu sama dengan perkalian akar-akarnya tadi ya. Karena kan tadi persamaan ini, ini punya lambda 1 lambda 2, berarti perkaliannya adalah C per A. Berarti Anda akan punya nanti ini mutlak dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D. Jadi Anda bisa hitung ya, GP kali GQ nya itu ya sama dengan ini, harga mutlak dari kuasa titik X1, Y1, Z1. Jadi GP kali GQ itu merupakan harga mutlak kuasa titik G terhadap bola S. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya tentukan, kita diminta menentukan koordinat titik potong garis L X tambah 3/4 sama dengan Y tambah 4/3 sama dengan Z kurang 8/-5 dengan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 10X kurang 10Y. Oke, ini kurang 23 sama dengan 0 ya. Ya, kita selidiki dulu apakah memang garis L ini memotong bola ini di S. Ya, caranya adalah kalau kita mau mengetahui apakah garis
XL ini memotong atau tidak, ya kita masukkan. Ya, dari sini kan kita peroleh ini kan sebenarnya sama dengan lambda ya. Berarti kita punya ini kita punya ikan garisnya X tambah 3/4 sama dengan lambda. Ini sama dengan X nya ini sama dengan minus 3 tambah 4 lambda. Nanti dengan cara yang sama Anda punya di sini Y-nya adalah minus 4 tambah berapa lambda? 3 lambda. Terus Z-nya ini sama dengan 8 kurang 5 lambda. Nah, sekarang ini yang kita substitusi ke persamaan bola. Jadi kalau kita persubstitusi, ini Anda akan dapat berapa ini? X min 3 tambah 4. Ini bukan Y, ini lambda. 4 lambda kuadrat tambah minus 4 tambah 3 lambda kuadrat tambah 8 kurang 5 lambda kuadrat kurang 10 kali min 3 tambah 4 lambda kurang 10 kali Y-nya minus 4 tambah 3 lambda kurang 23 sama dengan 0. Jadi ini Anda punya 9 terus tambah kurang ya, 2 kali 4 kali 2 8, 24 lambda tambah 16 lambda kuadrat tambah 16 kurang 24 lambda tambah 9 lambda kuadrat tambah 64 kurang 80 lambda tambah 25 lambda kuadrat. Oke, ditambah 30 dikurang 40 lambda dikurang tambah 40 lagi kurang 30 lambda kurang 23 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang ya kita hitung dulu berapa nilai lambdanya itu. Apakah berarti kita peroleh ini berapa ya? Ini 16 tambah 9 25 tambah 25 berarti 50 lambda kuadrat minus 24 kurang 24 itu minus 48 itu dengan 80 minus 128 minus 128 dengan ini 168. Oke, dengan ini 198. 9 tambah 16 25 25 tambah 4 itu 25 tambah 4 89 tambah 30 119 tambah 40 159 kurang 23 min sama 136. Oke, sama dengan 0. Ini Anda cek D-nya ini berapa. Oke, diskriminannya ini adalah 198 kuadrat
kurang 4 kali 50 kali 136. Oke, kita hitung dulu. 198 kali 198 itu berapa? 198, ya Anda bisa kalkulator, kali 198 itu ini 39204 ya. Anda bisa kalkulator ya, tapi kalau ujian tidak boleh pakai kalkulator. 4 kali 50 kali 136, berarti ini 27.200, berarti 39204 kurang 27.200 itu sama dengan ini 12.004, berarti ini besar 0. Berarti kita simpulkan bahwa ada dua nilainya di sini. Ada dua nilai lambdanya. Kalau begitu dia pasti memotong bola di 2 titik. Nah, cuma permasalahannya ini kan lambdanya kurang bagus ya angkanya, karena apa? Jadi nanti ini Anda kan nanti punya lambda 1 dari sini. Jadi dari sini Anda punya, berarti lambda 1,2 nya itu adalah minus berapa tadi? Minus 198 plus minus akar diskriminannya ini kan 12.004 ya. Anda bisa cek kembali, jangan sampai ada yang salah hitung. 12.004 dibagi dengan 2 kali 30. Oke, nanti ini Anda akan punya lambda 1. Oke, ini lambda satunya 198 tambah ini 12.004 per 100 sama 198. Ini nilai lambdanya ya. Lambda 1 ini lambda 2 kurang ini. Ini angkanya kurang bagus. Ya, nanti Anda titik potongnya ya Anda kasih masukkan ke sini titik P, yaitu x1, y1, x, y, z ya. Yaitu di sini ke sini minus 3. Jadi ini nanti dapatnya adalah minus 3 tambah berapa tadi itu? 4 lambda 1, terus berapa tadi lagi? Oke, minus 4 tambah 3 lambda, minus 4 tambah 3 lambda 1, 8 kurang lambda 5, 8 kurang 5 kali lambda 1. Oke, ini titik potong yang pertama. Titik potong yang kedua ya ini titik Q, x, y, z itu min 3 tambah 4 lambda 2, min 4 tambah 3 lambda 2, 8 kurang 5 lambda 2. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang kutub. Bidang kutub, apa sih yang dimaksud dengan bidang kutub? Jadi kalau Anda diberikan bola S dan titik G, x1, y1, z1, garis G itu melalui G yang memotong bola S di P dan di Q. Jika titik R itu pada garis Q sedemikian sehingga PQ sekawang harmonis dengan GR, maka tempat kedudukan dari titik R apabila G bergerak itu merupakan suatu bidang datar yang disebut sebagai bidang kutub bola S dengan titik kutubnya adalah G. Jadi di sini ada
istilah sekawan harmonis ya. Oke, PQ sekawan harmonis dengan GR. Jadi misalnya kita punya lingkaran seperti ini ya. Oke. Anggaplah titik G-nya di sini. Titik G-nya di sini. Oke, di sini titik P. Oke, kita hubungkan dulu ini titik. Ini ada garisnya di sini. Oke, ya. Oke, anggaplah garis begitu. Di sini titik P. Di sini titik Q. Nah, terus di sini ada titik R-nya. Oke, PQ itu sekawan harmonis dengan GR. Itu berarti GP banding RP itu sama dengan lambda banding 1. Ini berakibat GQ banding RQ itu sama dengan minus lambda banding 1. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya Anda punya GP-nya ini GP ini misalnya 2, terus RP-nya ini 1, terus GQ-nya itu berapa ya? Berarti RQ-nya itu 3, ini sini 3. Nah, berarti Anda punya hubungan. Nanti Anda punya hubungan ini kan GP banding PRP ya. GP banding PR. Oke, ini PR, sorry PR ini. Ini PR. Ini kan sama dengan GP-nya kan 2 banding 1 toh. GP PR 2 banding 1. Nah, sementara GQ itu GQ itu kan ini ya. GQ itu kan 2 1 3 berarti 6. GQ banding RQ. Oke, RQ berarti kalau begitu, oke ini bukan RQ ya, berarti ini QR, sorry. QR itu sama dengan ini 6. QR-nya berapa? QR-nya itu adalah minus 3. Berarti ini sama dengan minus 2 banding 1. Oke, hotel gitu ya. Jadi ini Anda punya perbandingan lambdanya 2. Sebenarnya juga bisa tadi ini ya. Berarti ini juga bisa. Jadi sekawan harmonis dengan GR itu berarti jika bisa juga begini, GP banding RP sama dengan lambda banding 1, maka ya GQ banding RQ ini sama dengan minus lambda banding 1. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau menentukan bagaimana itu persamaan bidang kutubnya. Jadi saya kasihkan berikan rumusnya ya. Jadi di sini misalkan Anda punya bola S itu x kuadrat tambah y kuadrat
tambah Z kuadrat dikurangi dengan R kuadrat, ya ini jari-jari bolanya. Berarti ini kita punya bolanya ini berpusat di 0,0 dengan jari-jari R dengan titik kutub G X1, Y1, Z1. Jadi kita gambar dulu. Anggaplah ini bolanya. Nah, bolanya di sini ada titik G. Terus di sini ada, oke, ini garis L-nya. Di sini ada titik P. Oke, di sini ada titik R. Di sini ada titik Q. Oke. Dengan apa tadi itu? P dan Q itu sekawan harmonis dengan GR. Oke, maka koordinat titik P, jadi ini maka koordinat titik P itu Anda bisa hitung dengan rumus ini. Lambda X0 tambah X1 per lambda tambah 1, lambda Y0 tambah Y1 per lambda tambah 1, lambda Z0 tambah Z1 per lambda tambah 1. Oke, selanjutnya kita sudah punya itu titiknya. Jadi kan nanti kita juga nanti bisa cari titik apanya ini, titik Q-nya ya. Nanti Q-nya kan nanti harus memenuhi persamaan harus memenuhi sekawan harmonis. Jadi saya tulis lagi di sini agar P ini terletak pada S, maka haruslah ya Anda substitusi ini ke persamaan bolanya ya, substitusi ke persamaan bolanya. Anda harusnya punya ini lambda X0 tambah X1 per lambda tambah 1 kuadrat tambah lambda Y0 tambah Y1 per lambda tambah 1 kuadrat tambah lambda Z0 tambah Z1 per lambda tambah 1 kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0 ya. Ya, nanti ini harus Anda jabarkan. Anda peroleh lambda kuadrat X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat dikurang R kuadrat tambah 2 lambda X1 X0 tambah Y1 Y0 tambah Z1 Z0 dikurang R kuadrat tambah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat kurang R kuadrat, ini sama dengan 0 ya. Nanti ini akar-akar
Ini adalah persamaan kuadrat dalam lambda. Dengan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah lambda 1 dan lambda 2. Nah, lambda 1, lambda 2 ini harus memenuhi tadi itu sekawan harmonis, yaitu ya lambda satunya ini harus sama dengan lambda 2, sehingga Anda nanti akan peroleh dengan sifat akar-akar itu tadi X1 kali X0 tambah Y1 kali Y0 tambah Z1 kali Z0 dikurang R kuadrat ini sama dengan 0. Oke, nanti dengan menjalankan titik X0 Y0 Z0 nya ini, ya Anda akan punya nanti persamaan bidang kutubnya adalah, jadi nanti Anda akan punya persamaan bidang kutub X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z sama dengan ini R kuadrat. Seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya tentukan bidang kutub bola ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 6X tambah 2Y tambah 4Z dikurang 16 sama dengan 0. Dengan titik kutub 6, 4, minus 8. Ya, kita gunakan jadi sebenarnya rumus yang tadi ini kalau kita gunakan di persamaan, jadi kalau kita tadi kan ini persamaan bola awalnya kan adalah X1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat sama dengan R kuadrat. X1 persamaan bola apa ya? Oke, ini tidak pakai indeks, sorry. Ada ini. Nah, kalau kita punya persamaan bolanya seperti ini, maka persamaan bidang kutubnya yang melalui titik X1, Y1, Z1, ya ini berlaku prinsip atau kaidah membagi adil. Jadi di soal yang ini, jadi sebenarnya kalau ini kita punya persamaan bolanya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah apa ini AX tambah BY tambah CZ tambah D ini sama dengan 0 ya, maka nanti Anda akan punya persamaan bidang kutubnya. Oke, persamaan bidang kutub dengan titik kutubnya adalah dengan titik kutub G X1, Y1, Z1. Ya, nanti Anda akan punya persamaannya dengan prinsip membagi adil. Anda punya X1X tambah Y1Y tambah Z1Z tambah A per 2 X tambah X1 tambah B per 2 Y tambah Y1 C per 2 Z tambah Z1 tambah D sama dengan 0. Jadi kalau ini ya kita langsung gunakan rumusnya, berarti langsung saja ya, jadi persamaan bidang kutubnya itu adalah ini X kali X1 tambah Y kali Y1 tambah Z kali Z1, ya ini dikurang 6 per 2 X tambah X1 tambah 2 per 2 Y tambah Y1 tambah 4 per 2 Z tambah Z1 kurang 16 sama dengan 0. Ya, Anda substitusi ini X1 nya
Ini Y1 Z1, berarti 6X tambah 4Y kurang 8Z dikurang 3 kali X tambah 6 tambah Y tambah 4 tambah 2 kali Z kurang 8 kurang 16 sama dengan 0. Sehingga nanti Anda akan punya 6 kurang 3, 3X. 4 kurang 1 berarti 4 tambah 1, 5Y. Minus 8 dikurang 2 tambah 2Z berarti minus 6Z. Ini minus 3, minus 18. Minus 14. Minus 14. Wah, ini banyak minus ini. Minus 14, minus 16, minus 30. Oke, minus 46 sama dengan oke, ini persamaan persamaan bidang kutubnya. Oke, contoh berikutnya, tentukan bidang kutub. Oke, ini bidang X tambah Y tambah Z kurang, tentukan titik kutub bidang X tambah Y tambah Z kurang 5 terhadap bola itu. Bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X tambah 2Y kurang 2Z. Kurang 16 ya, sama dengan 0. Jadi ini kan bidang kutubnya ini adalah, kalau Anda punya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X tambah 2Y kurang 2Z kurang 16 sama dengan 0. Kan bidang kutubnya adalah X kali X1 tambah Y kali Y1 tambah Z kali Z1 dikurang minus 2 bagi 2 X tambah X1 terus tambah Y tambah Y1 tambah Z kurang Z tambah Z1 tambah kurang 16 sama dengan 0 ya. Berarti ya ini Anda kumpulkan dulu. Ini X dengan X1 berarti Anda punya X kali X1 tambah 1. Oke, terus tambah Y kali Y1 tambah 1. Terus ini Z1 tambah, bukan ya, kurang di sini X. Harusnya di sini kurang, bukan plus. Sini Z1 dikurang 1. Ini sudah semua ya. X1, Y1, Z1. Sini yang belum, berapa ini? Minus X1 tambah Y1 kurang Z1 kurang 16. Ini sama dengan 0. Oke, kita identikan dengan bentuk yang di atas. Nanti ini X1 kurang 1 sama dengan 1. Ini Y1 kurang tambah 1 sama dengan 1. Terus Z1 kurang 1 sama dengan 1.
Anda dapat ya X1 nya adalah 2, Y1 nya 0, Z1 nya minus Z1 nya ini adalah 2 juga ya. Oke, berarti harusnya ya ini minus 2 tambah 0 minus minus. Oke, harusnya di sini ada yang salah ya. Di sini bukan sebenarnya tambah 16. Sini cukup tambah 4 saja. Di sini tambah 4, di sini juga tambah 4. Sehingga memenuhi ini ke sini toh. Jadi X1 nya 2 minus 2 tambah 0 minus 2 dikurang minus 4 tambah 4 0. Jadi titiknya adalah P nya ini adalah titik, G nya ini adalah titik kutubnya adalah 2,0,2. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk di kedudukan dua buah bola. Jadi misalkan diberikan bola S1 yang berpusat di P1 berjari-jari R1 dan bola S2 berpusat di P2 berjari-jari R2. Dan D adalah jarak antara P1 dan P2-nya. Jadi yang pertama, kalau D-nya lebih besar daripada R1 tambah R2, maka S1 dan S2 tidak berpotongan. Jadi gambarnya itu begini. Ini anggaplah bola S1-nya, pusatnya di sini di P1. Oke, ini ada bola S2, pusatnya di sini di P2. Nah, ini hubungkan begini, ini adalah D-nya. Oke, ini adalah D. Kalau D-nya lebih besar daripada R1, ini kan jari-jarinya. Ini R1, ini R2, maka bolanya pasti tidak berpotongan. Terus, jika D-nya sama dengan R1 tambah R2, ya berarti ini bolanya bersinggungan luar dengan bola. Jadi S1 bersinggungan luar dengan S2. Seperti ini gambarnya. Ini lingkaran bolanya kurang bagus. Ini R1, ini R2. Nah, ini adalah D-nya. Berarti dia bersinggungan. Terus yang ketiga, kalau nilai mutlaknya dari R1 kurang R2 itu kecil dari D, dan D itu lebih besar dari R1 tambah R2, dan D-nya kecil dari R1 tambah R2, maka S1 dan S2 itu saling berpotongan ya, begini. Gambarnya itu begini. Oke. Sini pusatnya. Oke, begini. Oke. Oke, ini D-nya lebih besar ya dari mutlak R1 kurang R2. Anggaplah ini R1-nya, ini R2-nya. Jadi kalau D-nya ini lebih besar dari R1 kurang R2, berarti dan D-nya kecil R1 dan R2, berarti dia saling berpotongan. Terus yang berikutnya, kalau D-nya sama dengan R1 R2, ya berarti ya dia bersinggungan dalam. Dia bersinggungan dalam itu ya begini. Sini. Oke, ini lingkarannya. Jadi ini S1-nya, ini adalah S2-nya. Ini bersinggungan dalam. Terus kalau yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari mutlak R1 dikurang R2, ya maka bola salah satu dari bola berada dalam bola yang lain. Begini, bola yang begini. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat, tentukan kedudukan dua bola berikut. Jadi misalkan Anda punya bola S1, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16, dan bola S2, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X kurang 2Y tambah Z. Jadi kita lihat dulu, berarti bola 1 ini, ya bola 1 S1 itu kan
pusatnya adalah 0,0,0 dan jari-jarinya adalah 4 ya. Sementara bola S2 ini pusatnya adalah pusatnya adalah 1,1 ya, Anda ingat kembali ya, ini minus 2/2 minus 2/2 koma minus 1/2, berarti minus 1/2 di sini. Oke, dan jari-jarinya Anda bisa hitung sendiri ya. Ini jari-jarinya adalah akar dari 1/4 dari 1 tambah 1/4 dari 1 tambah 1/4 kali 1 kali 1/4 kali 1/4 tambah 0. Makin berapa ini? 1/4 1/2 tambah 1/16 itu sama dengan berapa ini? Oke, berarti 1/2 nya keluar ya nanti. Akar dari 8 tambah 1 3. Oke, berarti jawabannya adalah di sini adalah akar 9, berarti ini adalah 3/2. Ya, Anda hitunglah D-nya. D-nya itu adalah ini anggap P1, ini P2 ya. Adalah P1 P2. Berarti jaraknya itu adalah ya, jaraknya sama ini. Anda hitung 1 kurang 0 kuadrat tambah 1 kurang 0 kuadrat tambah 1/2 kurang 0 kuadrat. Ini jawabannya 3/2 ya. Berarti kalau jari-jarinya Anda punya D-nya itu berarti kita hitung lagi mutlak ya, mutlak dari R1, ini R1 nya, ini R2 nya kurang R2, ini sama dengan ya 4 dikurang 3/2 ya, sama dengan ya 2 kali 4 8, 8 kurang 3 5, 5/2. Berarti 5/2 sama dengan 5/2. Anda bisa lihat bahwa D-nya itu lebih kecil dari mutlak R1 kurang R2. Dan D-nya 3/2, R1 2 nya 5/2. Jadi kesimpulannya adalah ini bola S2 berada di dalam S1. Oke, ini lihat, ini D-nya lebih kecil dari R1 R2. Berarti salah satu bola berada dalam yang lainnya. Ya, berada di yang lain berarti yang jari-jarinya lebih kecil harus berada di dalam jari-jarinya yang lebih besar. Oke, selanjutnya Anda punya bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 4X tambah 2Y tambah 2Z kurang 3 sama dengan 0. Dan itu X kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 4Z sama dengan 0. Oke, ini dengan cara yang sama ya, Anda bisa coba. Anda hitung saja nilai-nilainya, ini D-nya,
R1 tambah R2, D sama dengan mutlak R1 dikurang R2. Nah, kalau Anda cek di sini yang mana yang memenuhi. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Saya kasih catatan, sudut perpotongan dua buah bola adalah sudut yang dibentuk oleh bidang-bidang singgung pada salah satu titik persekutuan kedua bola. Terus dua buah bola berpotongan tegak lurus apabila sudut perpotongannya 90 derajat. Oke, contohnya di sini tentukan persamaan bola yang melalui titik T 3,2,2 yang memotong tegak lurus bola-bola S1 dan S2. Seperti itu. Ini salah ya, ini S1, ini S2, ini S3. Jadi caranya itu dihitung. Kita tentukan dulu, misalkan persamaan bola yang diminta adalah, misalkan persamaan bola yang diminta itu adalah ini, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusatnya adalah ABC dan jari-jarinya adalah ini R besar. Karena tegak lurus, terhadap S1, S2 dan S3, maka kuasanya M terhadap tiga bola tersebut sama, yaitu R kuadrat. Jadi karena kan ini bola ini, anggaplah ini bola S ya, kita tidak pakai indeks, itu tegak lurus terhadap S1, S2 dan S3. Jadi karena saya tulis sini ya, karena S ini tegak lurus S1, S2, S3, maka kuasa M atau kuasa P, pusatnya ini, pusat ini A, B, C, pusatnya P itu terhadap tiga bola tersebut ini sama, yaitu adalah R kuadrat. Jadi Anda punya kuasa P terhadap S1 itu sama dengan ya adalah ini A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 4A tambah 1 sama dengan 0. Oke, terhadap S2 Anda punya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 4A tambah 1 sama 0. Terhadap S3 A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 3A tambah 6B tambah 1 sama dengan 0. Oke, dari situ Anda peroleh, ya dari sini diperoleh bahwa ini kan bisa diperkurangkan ya. Oke, dari sini Anda peroleh, ini diperkurangkan saja, Anda dapat 8A sama dengan 0, berarti A nya sama dengan 0. Kalau begitu A nya sama dengan 0, terus 1 dengan 3 Anda eliminasi, Anda peroleh nanti B nya ini juga sama dengan 0 ya. Berarti dari sini Anda tahu bahwa P nya ini adalah 0,0, C. Nah, karena bola S ini melalui A, maka nanti Anda akan punya
persamaan ya R kuadrat itu sama dengan, ya substitusi ke sini, X-nya kan 3, berarti 3 kuadrat, 3 dikurang A-nya kan 0 ya, ini A-nya 0, 3 dikurang 0 kuadrat tambah B-nya 2, ini dari sini kurang 0 kuadrat ditambah apa itu, setnya itu 2 dikurang dengan C kuadrat. Nanti Anda akan punya persamaan 17 kurang 4C tambah C kuadrat. Oke, karena Anda tahu bahwa kuasa P terhadap S1 itu adalah C kuadrat tambah 1. Jadi ini kan nanti kan Anda substitusi ini ke sini, Anda dapat A-nya 0, B-nya 0, berarti Anda punya C kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kalau begitu, nah ini dengan ini Anda akan peroleh ya 17 kurang 4C kurang 1 sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 4. Jadi nanti persamaan bolanya yang dimaksud adalah ya, jadi persamaan bola S itu adalah X kurang 0 kuadrat karena A-nya 0 tambah Y kurang 0 kuadrat Y kuadrat tambah Z kurang C-nya 4 kuadrat sama dengan ya berapa R kuadratnya di situ ya, tinggal Anda hitung jari-jarinya tadi di sini. Masukkan ke rumus jari-jari. Berarti jari-jarinya adalah ya ini 17 ya. Kasih masuk ke sini R kuadrat. Berarti jari-jari kuadrat sama dengan 17. Jadi itu adalah persamaan bola yang tegak lurus, bola S1, S2 dan S3. Terus di sini kita lanjutkan materinya, bola membagi dua sama besar bola lain. Misalkan diberikan bola S1, S2, bola S1 dikatakan membagi dua S2 sama besar apabila lingkaran perpotongannya merupakan lingkaran besar bola S2. Jadi kita punya sifat-sifatnya. Jadi yang dimaksud itu membagi ya. Misalnya Anda punya bolanya di sini adalah bola S1. Oke ya. Bola S1, sini ada bola S2. Ini S1, sini ada bola S2. Jadi membagi S1 dikatakan membagi S2 ini sama besar jika apabila lingkaran perpotongannya merupakan lingkaran terbesar bola S2. Jadi kan kalau berpotongan ini kan nanti ada di sini sebenarnya membentuk lingkaran ini perpotongannya. Kalau membagi sama besar berarti lingkaran terbesarnya. Karena kalau tidak membagi sama besar nanti begini. Nah, ini lingkaran terbesarnya yang ini ya, yang ini yang Anda perpotongkan kan ini tidak, namanya tidak membagi bola S1, tidak membagi sama besar. Karena lingkaran perpotongannya itu yang ini. Nah, ternyata lingkaran perpotongannya ini masih ada yang lebih besar, yaitu lingkaran yang ini. Nanti Anda bisa bayangkan ya, ini karena saya gambar berupa lingkaran saja. Oke, selanjutnya saya berikan sifat-sifatnya. Berarti berlaku D kuadrat R1 kuadrat dikurang R2, terus kuasa R2 terhadap bola S1 itu sama besarnya dengan minus R2 kuadrat. Sekarang kita berikan satu contoh. Contoh 7. Misalkan tentukan persamaan bola yang melalui 1 min 4 memotong tegak lurus S1 dan membagi dua sama besar bola S2 dan titik kuasanya
minus 4 min 10,0 terhadap bola tersebut sama dengan 13. Jadi Anda punya bola S1 itu sama dengan 0. Nah, berarti ini pusatnya P1 itu adalah saya langsung saja ya, 21 minus 6, dan jari-jarinya adalah akar 37. Anda punya S2 P2 min 1 min 4 2, jari-jari R2 nya adalah akar 7. Misal bola yang ditanyakan adalah bola ini, bola S yang persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Oke, karena bola ini melalui titik 1, minus 3,4, maka Anda akan punya ini substitusi tadi ini 134 ini ke persamaan tadi ini AX X kuadrat tambah Y kuadrat, maka Anda akan punya 26 tambah A kurang 3B tambah 4C tambah D sama dengan 0. Jadi ini minus 1, minus 3, minus 4 substitusi ke persamaan ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dan seterusnya. Terus kuasa dari ini, kuasa dari min 4 min 1 0 itu adalah ini 17 4A kurang B tambah D. Ini kan tadi sama dengan 13. Atau Anda akan punya nanti ini adalah 4 dikurang minus 4A kurang, oke salah ini ya, kurang B tambah D sama dengan 0. Nah, terus diketahui juga bola S ini memotong tegak lurus S1. Itu berarti kuasa P1 terhadap S itu adalah R1 kuadrat. Berarti R1 kuadrat tadi itu berapa ya? Berarti sama dengan 37 sama dengan 41 tambah 2A tambah B kurang 6C tambah D sama dengan, oke ya, oke begini. Berarti R kuadrat sama dengan 37. Jadi ada substitusi tadi ini minus 4 min 1 0 ke persamaan bolanya tadi. Berarti Anda punya 37 sama dengan 41 tambah 2A tambah B kurang 6C tambah D. Atau Anda punya dari sini Anda punya 4 tambah 2A tambah B kurang 6C tambah D sama dengan 0. Terus bola S juga membagi terus Anda juga punya bola S ini membagi S2, berarti kuasa P2
Oke, terhadap S itu adalah ini minus R2 kuadrat itu sama dengan minus 7 sama dengan 21 kurang A kurang 4B tambah 2C tambah D. Atau Anda punya 28 kurang A kurang 4B tambah 2C tambah D ini sama dengan 0. Nah, Anda selesaikan persamaan kita selesaikan persamaan-persamaan ini. Jadi yang pertama kita punya persamaan ini persamaan satu ini. Oke. 26. Terus persamaan 2 nya adalah yang ini. Terus persamaan 3 nya ini. Oke, persamaan 4 nya ini. Ini adalah 4 persamaan dengan 4 variabel. Berarti Anda bisa eliminasi substitusi untuk mencari berapa A, B, C nya. Nanti Anda peroleh itu A nya adalah minus 2, B nya 6, C nya 0, D nya minus 6. Jadi persamaan bola S itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 2X tambah 6Y kurang 6 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Ini adalah latihannya 5 nomor, silahkan dikerjakan. Oke, materi hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.